wanita yang luar biasa. Sebagai istri dan juga sebagai sahabat buat papa. Sebagai ibu yang baik buat anak-anak, khususnya Gian. Terima kasih ya Ma. Sebagai seorang yang working home, pasti tidaklah mudah, apalagi buat seorang ibu yang memiliki anak dan suami. Tapi Mama tetap memprioritaskan keluarga dalam hal segalanya, dalam hal hidup Mama. Terima kasih Ma, doa kami yang terbaik untuk Mama. Selamat Hari Ibu Hani. Setelah 11 tahun pernikahan, saya dan Lemuel masih tetap merasakan kasih ibu yang luar biasa bagi kami. Doa kami tetaplah menjadi ibu yang terbaik, yang mengasihi kami apa adanya. Istri saya adalah segalanya buat saya. Sosok pendamping, penolong, bahkan pendoa buat saya dan juga buat keluarga kami. Bagi anak-anak, tentunya sosok mamanya juga adalah sosok spesial yang menjadi sahabat mereka dan menjadi orang yang selalu mengurus dan memperhatikan mereka. Pada kesempatan ini saya dan anak-anak ingin berdoa meminta kepada Tuhan yang terbaik buat istri saya. Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kekuatan dan semangat dalam menjalankan tugasnya sebagai ibu dan sebagai istri juga. Yuli istri saya adalah super wife, super woman, dan Wonder Woman buat Aka dan Ebi. Thank you sudah menjadi bagian dalam hidup saya. Thank you to be a helper, intercessor, and to be a great wife, super mom for Aka and Ebi. Saya adalah wanita yang terhebat buat saya dan anak saya. Dia selalu berusaha memberikan yang terbaik buat kami. Walaupun dia cerewet, namun itu semua untuk kebaikan buat kami. Dan pada kesempatan ini, saya, Aka and Ebi want to say Happy Mother's Day and we love you so much. Papa mengucapkan Happy Mother's Day Ma, I love you. Happy Mother's Day. I love you Hani. Happy Mother's Day, I love you. Selamat Hari Ibu, Mama Pano. Terus berusaha menjadi ibu yang baik. Dua, tiga. Shalom jemaat Tuhan. Mari pagi hari ini saya mau ngajak Bapak Ibu, teman-teman semua, kita mau memuji Tuhan sama-sama. Come on. Woo! Yes Lord. Kami memuji Engkau Tuhan pagi hari ini. Kami percaya ada satu nama yang berkuasa Tuhan. Mari katakan. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, Dia disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan, Dia mati untuk tebus semua dosaku. Gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan surga dinyatakan. Belenggu dosa telah dikalahkan oleh kuasa darah anak domba. Mari katakan. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan
yang bangkit hancurkan kuasa mau. Yesus Tuhan yang hidup bertahta untuk selamanya. Oh, gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan surga dinyatakan. Belenggu dosa telah dikalahkan oleh kuasa darah Anak Domba. Langit bumi bitakan kemenangan yang terdengar sorak haleluya. Ikatan dunia telah dipatahkan oleh kuasa darah Anak Domba. Oh, katakan dinyatakan. Belenggu dosa telah dikalahkan oleh kuasa darah Anak Domba. Langit bumi bitakan kemenangan yang terdengar sorak haleluya. Ikatan dunia telah dipatahkan oleh kuasa darah Anak Domba. Darah Anak Domba. Yes Lord, kami percaya Tuhan ada nama yang berkuasa di bumi dan di surga Tuhan, yaitu nama Yesus. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Mari jemaat Tuhan, kita mau sama-sama nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Thank you Jesus. Ya Allahku, ku ingin Engkau selalu bersamaku, mengisi hariku untuk selamanya. Ku ingin selalu bersamaku. Ya Allahku, ku tahu Kau sungguh mengasihiku. Tak ingin ku jauh berpaling darimu, ku ingin selalu bersamamu, menikmati kasih-Mu, tinggal di dalam hadirat-Mu, bersekutu dengan-Mu seumur hidupku. Kau mengenal hatiku sampai ke dasar jiwaku. Ku ingin selalu bersama-Mu, hanya Engkau yang terbaik bagiku. Allahku, ku tahu Kau sungguh mengasihiku. Tak ingin ku jauh berpaling darimu, ku ingin selalu
bersamaku, menikmati kasih-Mu, tinggal di dalam hadirat-Mu, bersekutu dengan-Mu seumur hidupku. Kau mengenal hatiku sampai ke dasar jiwaku. Ku ingin selalu bersamamu, hanya Engkau yang terbaik bagiku. Bersekutu dengan-Mu seumur hidupku. Kau mengenal hatiku sampai ke dasar jiwaku. Ku ingin selalu bersamamu, hanya Engkau yang terbaik bagiku. Menikmati kasih-Mu, tinggal di dalam hadirat-Mu, bersekutu dengan-Mu seumur hidupku. Kau mengenal hatiku sampai ke dasar jiwaku. Ku ingin selalu bersamamu, hanya Engkau yang terbaik bagiku. Selalu bersamamu, hanya Engkau yang terbaik bagiku. Ingin selalu bersamamu, hanya Engkau yang terbaik bagiku. Mari sama-sama kita sembah Tuhan pagi hari ini. Kau yang terbaik Tuhan. Mari angkat sembahmu Bapak Ibu teman-teman semua. Mari naikkan ucapan syukurmu pagi hari ini. Kau yang terbaik. Kau yang terbaik. Oh, mari sembah Dia. Come on, church. Sembah Dia. Yes, Lord. Amen. Kami sembah. Kami sembah Engkau, Engkau yang bertahta, Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Oh, Jesus, kami sembah Engkau. Kami sembah Engkau.
semuanya. Hari ini kita jumpa dengan acara yang tidak biasa, yaitu pada hari ini. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Engkau baik, sangat baik. Hari ini kami hendak mendengar firman-Mu, berbicara Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kuatkan kami yang lemah, Tuhan Yesus, pulihkan kami, kehidupan kami, Tuhan Yesus, melalui firman-Mu. Biarlah semua firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, untuk kami dapat melakukan kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Terlebih dahulu kita akan mendeklarasikan yang biasa kita deklarasikan. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, bahkan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, make disciple, greater destiny. Puji Tuhan, hari ini kita jumpa dalam acara Hari Ibu. Selamat Hari Ibu terlebih dahulu untuk kita semua wanita-wanita yang luar biasa pada saat ini. Di Hari Ibu ini tema firman Tuhan adalah wanita bangkitlah. Untuk hari ini firman Tuhan akan membahas kehidupan seorang wanita yang bernama Tamar. Tetapi di Alkitab begitu banyak contoh-contoh cerita-cerita wanita-wanita di Alkitab yang hidupnya sangat berdampak bagi wanita-wanita lain dalam menghadapi masa-masa sulit. Di Alkitab banyak loh contoh-contoh wanita-wanita yang memiliki dampak dalam kehidupan kita ketika mereka menghadapi masa-masa sulit. Ada Ruth, wanita Moab dengan kesetiaannya. Ada Hana, ibu Samuel dengan ketekunannya berdoa. Ada Abigail, istri Daud yang bijak dan cerdik. Ada Esther dengan keberanian dan memiliki pengharapan kepada Tuhan. Ada Maria, ibu Yesus dengan kerendahan hatinya. Wanita-wanita ini bangkit dengan cara masing-masing saat menghadapi masa-masa sulit, baik itu yang dialami pribadi mereka, baik itu dialami keluarga mereka, baik itu yang dialami oleh bangsa mereka. Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan mengenai kehidupan Tamar. Kita akan buka Kejadian 38 ayat 1 sampai 6. Terlebih dahulu kita akan baca ayatnya. Kejadian 38 ayat 1 sampai 6. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang Adulam yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan. Nama orang itu ialah Sua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki yang menamai anak itu Er. Sesudah itu perempuan itu mengandung lagi lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan. Ayat kelima, kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Shelah. Yehuda sedang berada di Kezib ketika anak itu dilahirkan. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi Er anak sulungnya seorang istri yang bernama Tamar. Ya, pertama kali saya mendapat instruksi atau cerita untuk Hari Ibu bicara tentang Tamar. Saya berpikir dari banyak cerita di Alkitab tentang wanita-wanita yang tadi itu, mereka sangat menonjol dalam hal-hal yang positif. Saya malah berpikir dari Tamar ini saya mau ambil apa ya? Karena saya tahu juga ceritanya. Tetapi setelah dibaca dan dilihat, memang ada keistimewaan dalam diri Tamar. Seorang perempuan Kanaan yang dinikahi oleh anaknya Yehuda. Tamar adalah, siapa Tamar itu? Tamar adalah menantu Yehuda, anak Yakub. Dia sama seperti wanita-wanita lain.
Sama seperti kita yang mengingini kelak ketika kita menjadi ibu atau berumah tangga memiliki keluarga yang sempurna. Sama, walaupun dia perempuan Kanaan, tetapi dia memiliki keinginan yang sama seperti wanita-wanita lain. Ketika dia berumah tangga, dia memiliki suami yang menyayanginya, menghargainya, mencintainya, dan melindunginya. Dan yang kedua, dia juga mengingini mempunyai keturunan, memiliki anak-anak. Tapi semuanya itu mimpi dan harapan yang tidak terwujud. Karena ketika Yehuda mengambil dia menjadi istri daripada anaknya, berbeda. Dia hidup seperti gambaran dari Tamar yang sesungguhnya. Jadi tidak seperti yang dia bayangkan dia masuk dalam pernikahan ini. Kita lihat apa sih arti namanya. Dia hidup sama seperti arti namanya. Arti nama Tamar adalah pohon kurma. Di sini dikatakan satu, pohon kurma yang bertahan di padang gurun. Kedua, pohon kurma yang ditiup angin badai padang pasir tetap berdiri kokoh. Yang ketiga, Tamar memiliki pengertian pohon kurma yang dapat bertahan di lingkungan yang sangat tidak nyaman. Dia menikah di usia 14 tahun. Bersuamikan anak Yehuda. Adalah suami yang sangat jahat, kasar. Dia mengalami banyak kekerasan dalam rumah tangga. Tamar mengalami banyak kekerasan dalam rumah tangga. Karena kejahatannya, maka Tuhan membunuh Kejadian 38 ayat 3 dan 7. Demikian firman Tuhan. Perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, menamai anak itu Ini istrinya Yehuda ya. Terus di ayat 7 dijelaskan bagaimana model anak yang dilahirkan oleh istri Yehuda yang menjadi suami Tamar. Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuhnya. Ini anak orang yang laki-laki yang kasar, yang kejam. Yang tidak ada, Tamar tidak mendapat perlindungan, kasih sayang dari suaminya yang pertama ini. Dan akhirnya mati dibunuh oleh Tuhan. Karena sangat jahat. Secara tradisi mati dan Onan adiknya yang kedua wajib mengambil Tamar menjadi istrinya dan memberikan dia keturunan. Tetapi tidaklah demikian. Memang Onan mengambil Tamar menjadi istrinya. Tapi Onan juga jahat. Onan hanya menggunakan Tamar sebagai sebatas hawa nafsu dan tidak memberikan keturunan bagi Tamar. Yang sebagai Tamar memiliki hak untuk mendapat keturunan. Tetapi Onan tidak melakukannya. Dalam Kejadian 38 ayat 8 sampai 10 firman Tuhan katakan, lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirlah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Ayat yang 9 dikatakan, tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang. Supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan pun membunuh dia juga. Anak Yehuda yang pertama Tuhan bunuh karena jahat. Tidak menghargai istrinya, sangat kasar. Namanya. Anak kedua Onan juga memiliki pikiran yang jahat. Dia harusnya membangkitkan keturunan kakaknya melalui dia, tetapi dia tidak lakukan. Di pemandangan mata Tuhan itu jahat. Untuk itu kedua kalinya anak Yehuda mati di tangan Tuhan. Penderitaan Tamar bukan hanya sampai di situ.
Seharusnya ketika anak pertama, anak kedua meninggal, dia harus dapat anak ketiga. Karena anaknya masih kecil, Shelah, anaknya daripada Yehuda, maka Yehuda suruh Tamar pulang ke rumah orang tuanya, menjadi seorang janda, menunggu sampai anaknya yang ketiga ini besar. Bukan hanya sampai di situ penderitaannya. Setelah Onan, ayah mertuanya tidak peduli, tidak berbelas kasihan kepada Tamar. Dia dibalikkan ke rumah orang tuanya dan menjanjikan akan memberikan adiknya Shelah tunggu besar. Tetapi dalam hatinya, dalam hati Yehuda juga tidak mau memberikan Shelah karena dia takut anak pertama, anak kedua meninggal karena menikah dengan Tamar, dan dia juga takut anak ketiga. Ini sebagai mertua Yehuda harusnya bertanggung jawab terhadap kehidupan Tamar, tetapi dia tidak melakukannya. Penderitaan Tamar sangat komplit. Baik dari suami, baik dari mertua, sangat. Dia sangat kecewa sebagai wanita. Dia sangat tertekan, situasi sangat sulit. Di tengah-tengah situasi yang sangat sulit ini, saya yakin kita juga, wanita-wanita yang sekarang juga, yang sedang ada di tempat ini, yang sedang menonton, barangkali kita juga mengalami hal yang sulit. Bisa jadi tidak sama seperti masalah yang dihadapi Tamar, tapi kita merasa kesulitan yang kita alami luar biasa. Bisa jadi ada kematian pasangan hidup, bisa jadi masalah yang lain yang kita hadapi saat ini. Tapi ketahuilah, kalau Tuhan perhatikan Tamar, Tuhan juga memperhatikan kita. Jangan takut, berdiri teguh. Jangan gentar, bangkitlah. Saat-saat ini banyak wanita juga mengalami hal yang sama seperti Tamar. Bisa jadi juga tidak sama, tapi ingat Tuhan melihat kita sama seperti Tamar yang diperlakukan tidak adil. Tuhan menyertai dan membela Tamar yang tidak berdaya. Tuhan juga menyertai dan membela kita ketika kita tidak berdaya pada saat-saat ini. Tuhan bekerja dalam situasi yang buruk untuk menggenapi tujuannya yang mulia dalam hidup kita. Mazmur 34 ayat 19 katakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tidak sampai di situ. Kita baca ayat yang ke-12. Pasal 38. Setelah beberapa lama matilah anak Suah istri Yehuda. Habis berkabung pergilah Yehuda ke Timna kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira, sahabatnya orang Adulam itu. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapa mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya, maka ditanggalkannya pakaian kejandaannya. Ia bertelekung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna, karena dilihatnya bahwa Shelah telah menjadi besar dan ia tidak diberikan juga kepada Shelah itu untuk menjadi istrinya. Saat ini ada banyak wanita yang juga mengalami hal yang sama seperti Tamar. Bisa jadi masalahnya tidak sama persis, tetapi kehidupan perkawinan yang dialami Tamar adalah tidak sama seperti yang dia impikan. Tapi ingat, Tuhan melihat kita sama seperti Tamar yang diperlakukan tidak adil. Tuhan menyertai dan membela Tamar yang tidak berdaya. Tuhan bekerja dalam situasi yang buruk untuk menggenapi tujuannya yang mulia. Mazmur 34 ayat 19 katakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi seandainya kita pun mengalami hal yang sama ataupun sedang mengalami masa kesulitan,
yang tidak sama persis dengan masalah ini, tetapi sangat menekan jiwa kita. Firman Tuhan katakan, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kita akan lihat cerita ini kembali. Tamar wanita Kanaan itu tidak hanya diam dan meratapi, merenung nasibnya, nangis menunggu bila mana janji mertuanya digenapi. Dia tidak diam. Walaupun dia di rumah bapaknya mengenakan pakaian kejandaannya. Tetapi satu kali ada waktunya Yehuda sedang datang ke satu tempat untuk menggunting bulu domba. Tamar datang, dia bangkit. Dia tinggalkan pakaian kejandaannya. Maka ditinggal, ayat yang ke-14 dikatakan, maka ditinggalkannya pakaian kejandaannya, ia bertelukung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timnah, karena dilihatnya bahwa Sela yang telah besar dan tidak diberikannya juga kepada Sela, dan dia tidak diberikan juga kepada Sela, itu untuk menjadi istrinya. Hal yang pertama dilakukan Tamar, ketika dia melihat ada kesempatan, dia bangkit. Dia ambil resiko, dia berdiri. Tamar tahu mertuanya itu licik, tidak akan menepati janji. Jadi dia minta, jadi ketika dia menyusun setiap rencananya. Dan akhirnya Yehuda dapat tidur bersama dengan dia. Dia meminta 3 tanda. Barang-barang berharga dari Yehuda untuk menjadi jaminan dalam hidupnya. Apabila bahwa sebelum Yehuda akan menjanjikan mengirimkan kambing domba kepada dia. Tetapi sebelum dikirim dia minta 3 barang berharga yang ada pada saat itu. Dalam diri Yehuda yang sedang ada. Yaitu matrai, kalung, tongkat yang selalu dipergunakan oleh Yehuda, itu diminta sama dia dan diberikan. Dan satu saat ketika dia mengandung, dia hamil. Dan mertuanya hendak membunuh dia. Hendak karena mendengar kabar menantunya bersundal. Dengan diam-diam dia mengirim 3 barang yang sangat berharga kepada Yehuda. Orang yang memiliki barang inilah yang telah menghampirinya. Akhirnya Yehuda mengerti bahwa yang benar adalah menantunya. Ini beresiko sekali sebenarnya. Beresiko sekali. Seandainya orang tahu, wah Tamar habis tuh. Pasti dilempar batu sampai mati. Karena dia menantu yang menjebak mertuanya. Sampai sebegitunya cara dia mengambil resiko. Tapi Tuhan berjalan bersama orang-orang yang mengalami kesulitan, mengalami patah hati, mengalami kehancuran. Keadaan Tamar benar-benar kalau kita lihat, kalau ada yang mengalami hal demikian, wah, barangkali udah mengambil tindakan yang tidak dibenarkan. Bisa jadi dia putus pengharapan, dia tidak ada pengharapan lagi. Ya, suaminya 1-2 meninggal dan tidak menghargai dia sebagai wanita. Bapak mertuanya tidak bertanggung jawab untuk kehidupan dia. Udah patah hati, udah hancur. Tetapi Tuhan melihat hal ini. Dia bangkit dan Yehuda mengaku Tamar adalah wanita yang benar. Di bagian kedua, dia bangkit. Tadi pertama dia bangkit dan mengambil resiko. Berdiri dan mengambil resiko. Yang kedua dia katakan,
Tamar bangkit dan memulihkan keadaannya. Memulihkan keadaannya. Tuhan turut bekerja di segala musim hidup kita. Sama dengan Tamar. Ketika dia bangkit, Tuhan memulihkan keadaannya. Dia bangkit untuk memulihkan keadaannya juga. Tapi Allah bekerja di dalamnya. Dan hadiah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Tamar yang bangkit, yang berdiri teguh, melakukan sesuatu. Tidak hanya berdiam diri dengan keadaannya. Tuhan memberikan dia upah 2 anak. 1 Peres, 1 Zerah. Peres memiliki arti adalah terobosan. Tamar mengalami terobosan. Tuhan luar biasa. Kadang-kala saya berpikir, Tamar ini wanita Kanaan. Kenapa Tuhan bela juga ya? Kadang saya juga berpikir, apa rencana Tuhan bagi Tamar ini ya? Tapi di lain cerita, di cerita yang selanjutnya, lihat si Tamar ini benar-benar pembelaan Tuhan luar biasa dalam hidupnya. Saking begitu komplitnya masalahnya. Seperti ayat tadi yang mengatakan di dalam Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dari firman Tuhan hari ini ada banyak hal yang kita dapat. Tamar menghargai keturunan dan dia mendapatkannya. Dia bangkit untuk memulihkan hidupnya dan dia mendapatkannya. Tuhan memberikan upah bagi wanita yang bangkit. Apabila kita juga bangkit dari keadaan kita, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memberikan upah. Asal kita mau bangkit. Mazmur 27 ayat 14 katakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Pada Mazmur 31 ayat 25 mengatakan, kuatkanlah dan teguhkan hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kalau pada saat ini ada di antara kita mengalami hal yang sangat sulit, wanita-wanita, ibu-ibu yang mengalami keadaan yang sulit, baik dalam keluargamu, baik pergumulanmu pribadi, jangan takut. Bangkit dan berdiri teguh. Tuhan ada bersama dengan kita, seperti Tamar. Ketika kita kuat, ketika kita bangkit, ketika kita melakukan sesuatu, tidak merasa terpuruk, Tuhan memberikan upah dalam kehidupan kita. Dari setiap penderitaan yang kita alami. Bagi kita yang kuat, bagi kita yang bangkit, bagi kita yang teguh berdiri. Satu pujian yang selalu terngiang dalam hidup saya ketika kalau ada tantangan, pujian ini berbicara, teguhku berdiri, hadapi semuanya. Bersamamu Tuhan, ku takkan goyah. Ini menguatkan kita semuanya. Banyak pujian yang harus kita ingat, banyak firman Tuhan harus kita ingat ketika masa-masa sulit kita hadapi. Wanita-wanita, jangan terpuruk, jangan tangisi apa yang terjadi, tapi kita harus bangkit. Allah ada di pihak kita. Teguh kita berdiri. Bersama Tuhan kita tidak akan goyah. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih setiamu dalam hidup kami. Hari ini Tuhan kami sudah mendengar firman-Mu. Bagaimana Tuhan cerita Tamar, wanita Kanaan, yang barangkali pada saat itu dia tidak mengenal Tuhan. Tapi kami lihat Tuhan pekerjaan-Mu melalui kehidupannya. Ketika dia bangkit dalam keterpurukannya, ketika dia bangkit dalam kesulitan yang dia alami, ketika dia bangkit dalam tekanan yang begitu bertubi-tubi dalam hidupnya, ada upah yang besar Tuhan berikan padanya.
ada penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Dan kami juga wanita-wanita, ibu-ibu yang kalau ada masalah yang membuat kami terhimpit, yang membuat kami terjepit, yang membuat kami hilang arah, kami mau Tuhan Yesus seperti Tamar, bangkit kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau ada bersama kami, tidak akan meninggalkan kami. Masa-masa sulit ini boleh terjadi, tetapi kami sebagai wanita, kami harus bangkit dan kami harus berdiri teguh dan Tuhan Yesus melakukan sesuatu. Dan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Ibu semuanya. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Evi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati dan kita berdoa bahwa firman yang sudah didengarkan bukan hanya kita catat, bukan hanya kita renungkan, tetapi sungguh-sungguh bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita semuanya. Mari sama-sama kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima. Tuhan, aku berdoa biar setiap kebenaran firman Tuhan ini bukan hanya tinggal sesaat di dalam pikiran kami, dalam hati kami, tetapi sungguh tertanam dan itu bisa bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami semuanya. Tuhan, aku berdoa biar kiranya Tuhan boleh berikan kami kekuatan sehingga kami semua boleh sama-sama bertumbuh dan ada buah-buah yang boleh dinikmati bahkan oleh orang lain di sekitar kami Tuhan. Tuhan, aku berdoa biar kiranya Tuhan memberkati setiap keluarga demi keluarga yang ada. Kami percaya setiap keluarga yang ada di FJ Medan menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang solid di dalam Tuhan dan semuanya mengalami pertumbuhan yang sehat di dalam Tuhan. Tuhan, aku juga berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang bekerja dan berusaha. Tuhan, curahkan terus terobosan-terobosan baru. Tuhan, curahkan terus ide-ide baru, kemampuan bertahan di dalam situasi yang sulit ini juga Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami semuanya. Tuhan, juga aku berdoa biar Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang bersekolah. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan menyertai kami di dalam pendidikan kami sehingga anak-anak-Mu yang bersekolah semuanya menjadi anak-anak yang unggul Tuhan. Dan menjadi anak-anak yang bisa menjadi teladan di sekolah kami. Terutama dalam karakter, dalam tingkah laku, dalam sikap. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih kami menyerahkan setiap kehidupan jemaat FJ Medan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Have a nice Sunday church. God bless you. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Ikut Yesus. Berpasir? Kok berpasir rumah kami nih? Boruna jaketmu, dinem udah mama gosok untuk pelayanan. Ya mak, ya mak. Tutuplah pintu tuh mak. Iya. Boru nggak mandi kau. Tadi kau mau bilang mau pergi hangout. Nggak jadi hangout. Iya, udahlah tutuplah pintu tuh, tutup. Iya, pintu ini aja tutup. Mama Merlin panggil. Halo Eda Merlin. Eda, Eda kau tengoknya kemarin mama si Betty ke gereja dipakainya lah kalungnya itu. Seginilah besar batu itu di kalungnya itu. Betul aku Eda. Aduh, panas sekali hari ini. Mak, di mana remote AC, Mak? Betul aku Eda. Bentar dulu ya Eda dipanggil anakku. Apa Boru? Di bawah bantal Boru, lihatkanlah dulu di situ. Di situnya itu. Eda, terus Eda. Mak, nggak ada Mak. Mak, nggak ada loh. Eda Merlin, udahlah dulu ya Eda. Anak heboh kali, nggak bisa remote AC pun dicarinya. Bentar lah Eda ya, besok kita lanjut. Oke. Di mana kau tengok Boru? Mama bilang di bawah bantal. Ini apa ini?
manja-manja kali memang. Bagus buku ini, Bah. Tapi nyanyi dulu aku. Iko Jesus todong aku. Oke. Iko Jesus dodo. Oh, berpasir kali rumah kami nih, Bah. Oh, mana boruku? Boru. Panggil Mama. Kau lah. Boru, sapu dulu rumah kita, Boru. Berpasir kali Mama pijak ini nah, ha. Sapu Boru ya. Main game pun aku Dang mabiar audisi. Kayak gini nya lagunya ini. Hah? Udah terang matahari. Adek, jemur kain itu ya, Adek ya. Udah Mama cuci tadi, tinggal menjemur kau. Oh. Kakak, air Mama dulu tolong, Kak. Sama pelkan dulu yang di depan itu. Terus bunga kita siramkan. Jangan kering kali apa itu. Si Blacky belum makan. Kasih makan, Kakak. Dengarnya? Dek. Kenlap itu udah bisa dicuci ya. Dengarkan Mama, iya. Dari mana aku tadi, ha? Oh, udang biar audisi. Udah, Dek. baru nyuruh satu, nyuruh lagi. Banyak kali bungun. Udah siap kok, Dek? Udah. Ada, kita bisa main game. Baru. Wih, jinjang. Tengok Eda kemarin. Oh. Coba. Udah. Di mana kau cari? Di sini. Iya. Di sini. Abis itu kami kayak mana? Lagi habis.